Yang pertama, kita akan membahas tentang perhitungan denyut jantung. Jantung adalah organ vital yang bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Denyut jantung mudah diraba di suatu tempat di mana ada arteri melintas. Frekuensi denyut jantung dapat diukur dengan cara menekan arteri radialis menggunakan ujung jari telunjuk dan ujung jari tengah hingga pulsasi yang maksimal dapat terdeteksi. Detak jantung atau denyut nadi yang normal berkisaran antara 60 hingga 100 per detik. Berkisaran antara 60 hingga 100 detik per menit. Di sini ada detak jantung normal pada bayi dan anak-anak dari usia baru lahir hingga usia 7 sampai 9 tahun. Selanjutnya ada pengaruh aktivitas fisik. Aktivitas fisik seperti olahraga, denyut jantung yang awalnya normal bisa meningkat. Hal ini dikarenakan tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi, sehingga jantung harus memompa darah kaya akan oksigen ke seluruh tubuh lebih cepat. Dilansir, selama melakukan aktivitas intensitas sedang, target detak jantung kita berkisaran 50 hingga 70% dari detak jantung maksimal. Sementara jika melakukan aktivitas intensitas tinggi, target detak jantung kita berkisaran 70 hingga 85% dari detak jantung maksimal. Aktivitas fisik tidak hanya meningkatkan risiko kelebihan berat badan, kurangnya aktivitas fisik juga menyebabkan seseorang cenderung memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan oleh otot jantung yang bekerja keras pada setiap kontraksi, di mana semakin keras dan sering otot jantung memompa, maka semakin tinggi juga tekanan yang dibebankan kepada arteri. Yang ketiga ada metode Carnot-Venn. Metode Carnot-Venn yaitu rumus matematika yang membantu kita menentukan zona detak jantung. Rumusnya melibatkan penggunaan detak jantung maksimal atau MHR dikurangi dengan usia kita untuk menghasilkan kisaran detak jantung target. Hal ini didasarkan pada cadangan detak jantung sehingga memperhitungkan detak jantung istirahat dan detak jantung maksimal. Zona detak jantung. Yang pertama, detak jantung istirahat kita atau resting heart rate atau RHR sama dengan denyut nadi kita saat istirahat, atau waktu terbaik untuk mendapatkan detak jantung istirahat sejati adalah hal pertama di pagi hari sebelum kita bangun dari tempat tidur. Yang kedua, detak jantung maksimal kita yaitu denyut jantung maksimal atau MHR sama dengan 220 dikurangi dengan usia kita. Bisa dilihat cara menghitung heart rate reserve atau cadangan detak jantung dengan cara HR maksimal dikurangi dengan HR resting. Yang kedua ada target heart rate, menghitung detak jantung target yaitu dengan HR reserve dikali dengan intensitas dan ditambah dengan HR resting. Selanjutnya ada Carnot-Venn heart rate zones. Yang pertama zona 1 50% sampai 60% intensitas. Yang kedua ada zona 2 60% sampai 70% intensitas. Yang ketiga zona 3 70% sampai 80% intensitas. Yang keempat
80% sampai 90% intensitas, dan yang terakhir 90% sampai 100% intensitas. Nah, 3 zona pertama adalah aerobik dan 2 yang terakhir adalah anaerobik. aktivitas dan metabolisme. Ketika manusia sedang melakukan kegiatan, energi sangat dibutuhkan. Dalam hal ini berupa oksigen dan glukosa. Jika dibandingkan dengan manusia yang tidak melakukan kegiatan apapun, seperti duduk atau tidur. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung dituntut untuk memompa darah lebih cepat dibandingkan dengan biasanya, karena di dalam darah terdapat banyak oksigen yang diperlukan untuk dialirkan saat aktivitas berlebih. Jantung merupakan organ vital pada manusia yang dimana dapat mengalirkan menuju ke seluruh tubuh, di mana darah sendiri terdiri dari cairan dan sel darah yang dimana terdapat Hb yang di dalamnya terdapat oksigen yang nantinya akan dibawa ke seluruh tubuh untuk metabolisme tubuh.
kadar oksigen dan detak jantung memiliki hubungan yang timbal balik. Saat seseorang mengalami kondisi kekurangan oksigen, denyut jantung meningkat. Saat terjadi kerusakan aliran jantung sehingga mengakibatkan denyut jantung menjadi sangat cepat. Fanin Ajeng Anindya Bahiro izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan atas penyampaian materi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.